Selamat pagi saudara-saudaraku. Kita berjumpa lagi dengan Sabda Pagi hari ini, Sabtu 13 April 2024. Kita akan dituntun dengan firman Tuhan mengawali semua kerja kegiatan kita. Lukas 24 ayat 48 sampai 49. Mari berdoa. Tuhan, kami tertuntun sepanjang minggu ini. Kami telah berada di weekend dan kami terus melakukan apa yang menjadi kewajiban kami. Di rumah, di tempat kerja, di mana saja kita berada. Kami menyerahkan kepadamu hari ini Tuhan, untuk kami boleh maknai. Kami mengawalinya dengan firman. Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus. Terpujilah namamu. Amin. Lukas 24 ayat 48 sampai dengan ayat 49 demikian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan kamu akan mengirim kepadamu, ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bacaan ini diberikan tema diperlengkapi menjadi saksi Kristus. Saudara-saudaraku, setelah Yesus Kristus menyuruh murid-muridnya untuk menyampaikan berita keselamatan itu kepada seluruh dunia, Ia memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus. Tetapi murid-murid harus menunggu sampai saatnya tiba, di mana Yesus akan naik ke sorga dan kemudian mengutus Roh Kudus untuk memampukan para murid menjadi saksinya. Para murid adalah saksi mata dari peristiwa kebangkitannya dari antara orang mati. Mereka sudah berjumpa langsung dengan Yesus Kristus yang bangkit dan sudah saling tegur, sudah saling sapa. Yesus Kristus menyapa mereka dengan ungkapan, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu mereka merasakan ada suasana damai yang sesungguhnya dari perkataan Yesus tersebut. Rasa cemas, rasa keraguan, kekhawatiran, ketakutan, semua diganti menjadi sebuah kepastian bahwa mereka sungguh yakin Yesus Kristus benar bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudaraku, untuk melaksanakan tugas pekabaran Injil ini, yang juga adalah amanat agung, para murid perlu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, yakni kuasa Roh Kudus. Mengapa? Karena pemberitaan Injil Yesus Kristus bukan karena kemauan manusia atau mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan manusia yang terbatas, melainkan sebuah penugasan yang agung dan mulia dari Dia sang pemilik tugas tersebut. Hal ini juga tertulis jelas dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus Kristus akan memperlengkapi para muridnya dengan kuasa Roh Kudus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena ia tahu bahwa mereka akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang berat. Bahkan nyawa mereka menjadi taruhannya. Tetapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka sebagai murid-muridnya dalam pemberitaan karya keselamatan yang mereka akan dan terus sampaikan kepada orang banyak di berbagai tempat di dunia ini. Begitu juga amanat agung ini, berita keselamatan ini diperuntukkan kepada keluarga-keluarga Kristen, kepada orang-orang percaya untuk dapat bersyukur, untuk dapat disaksikan kepada dunia. Karena kesaksian para murid itu tertulis jelas di dalam Alkitab. Sehingga kita pun boleh membaca dan belajar dari dalamnya. Serta kita percaya akan kuasa Tuhan Allah. Karena itu jadikanlah keluarga kita adalah basis sebagai tempat setiap orang tua mengenal firman Tuhan dan menjadikan anak-anak kita mengerti firman sehingga apa yang telah diberitakan di dalam Alkitab benar-benar kita percayai yang juga adalah kuasa Tuhan. Karena itu jadikanlah keluarga sebagai tempat setiap orang bertumbuh dan mengenalnya. Dan mengerti dan memahami bahwa firman Tuhan kemudian keluar bukan hanya dimiliki sendiri, tetapi diberitakan sebagai Injil yang menyelamatkan untuk setiap orang yang dijumpai di mana kita pergi dan berada. Jangan malu atau takut. Jangan khawatir menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Karena Tuhan pasti akan menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Jadilah duta Yesus Kristus. Sedialah melayani Tuhan. Sampaikanlah berita, baik atau tidak baik waktunya. Sebab menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan meyakinkan itu kepada orang lain, maka janji penyertaan Tuhan. Aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, ingatkanlah kami sebagai orang percaya, sebagai pelayan-pelayan-Mu. Semua hamba Tuhan, para pendidik guru, untuk memegang teguh Injil kebenaran, menjadi pewartaan kami, supaya mereka yang belum percaya menjadi percaya bahwa dasar iman kita, Yesus yang mati
dan bangkit pada hari yang ketiga. Berita yang nyata dan pasti, tidak diragukan, tetapi ya dan amin. Inilah syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat beraktivitas kemanapun pergi dan berada. Tuhan menyertai kita sekalian. Shalom.